Misalnya tidak ada cara lain untuk, ada syariat cerai. Syariat cerainya ada, boleh. Tapi ketika niatnya itu adalah untuk menjauhkan si istri dari warisan, maka dihukumi sebaliknya. Akibat karena apa? Niat. Nah inilah peran niat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa istiqamah di atas ketaatan kepada Allah sampai nanti Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita, kajian Al-Qawaid Al-Fiqhiyah atau kaidah-kaidah fikih. Yang pada pertemuan tadi malam kita telah membahas tentang masalah yang berkaitan dengan pembatal niat, sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa dalam masalah niat sama halnya di dalam masalah ketika kita beribadah kepada Allah, ada hal-hal yang juga termasuk dalam kategori pembatal. Jadi sebagaimana kita sholat ada pembatalnya, maka niat pun juga demikian. Nah, sedikit kita mengulang dari apa yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang tadi malam, bahwa pembatal niat itu ada berapa, Pak? Belum ringkaskan secara ringkas. Jadi pembatal niat itu ada berapa? Ada 2. Jadi kalau kita mau ringkas pembatal niat, ada 2. 1, yang membuat batal niat apa, Pak? Dari awal. Ada yang membatalkan niat dari awal, itu sudah batal niatnya, tidak sah niatnya. Ada yang membatal niat atau pembatal kelanjutan niat. Jadi niat di awalnya sah, tapi di tengah-tengah jadi batal. Pembatal niat yang dari awal itu ada berapa? Ada 3. 1, ragu dalam niat. Contohnya, orang yang ragu-ragu dalam berpuasa. Misalnya pada saat hari ini atau hari Senin untuk bangun dalam keadaan terlambat jam 7, atau misalnya dari awal subuh antum tidak ada berniat puasa jam 7, kemudian setelah itu antum ada niat untuk puasa tapi ragu-ragu, puasa enggak. Selama antum masih ragu, selama kita masih ragu, berarti kita tidak termasuk dalam orang yang berniat puasa, karena kita masih ragu, dan ragu ini termasuk dari pembatal niat. Sama sebagaimana yang kita sebutkan juga contohnya adalah kalau kita ragu, kalau kita beli sesuatu, misal beli rumah, kita contohkan tadi malam, beli rumah. Kalau kita beli rumah untuk dijual lagi, maka berarti ada zakat di sana, karena ini termasuk dari barang jual beli. Kalau kita beli rumah untuk dipakai, maka berarti tidak ada zakat di sana, karena rumah yang kita pakai sama dengan pakaian kita tidak dikenakan zakat. Masalahnya adalah kalau kita ragu-ragu antara kita mau membeli untuk dijual,
kemudian bisa juga untuk dipakai. Maka karena keraguan, berarti di sana kita hukumi tidak ada niat untuk menjual. Karena di sana masih ragu-ragu. Baik, itu contoh yang kita sebutkan tadi. Yang kedua apa? Yang apa? Yang tidak mungkin, yang tidak mungkin atau bertentangan dengan syariat dan akal. Contohnya yang bertentangan dengan syariat, orang berniat pada saat jalan di muka Masjid Al-Faruq, orang berniat, saya niatnya di sini adalah niat sa'i karena Allah Subhanahu wa taala. Sah enggak niatnya? Dari awal udah enggak sah. Kenapa? Karena ini bertentangan dengan syariat. Karena syariat menyebutkan kita hanya boleh sa'i, hanya boleh tawaf di Masjidil Haram atau tawaf di muka Masjid Al-Faruq. Enggak boleh. Kenapa? Karena bertentangan dengan syariat. Yang secara akal tidak mungkin. Contoh seperti ada orang berakikahan, tapi yang diakikahi misalnya adalah bonekanya. Sampai kapanpun boneka tersebut secara akal tidak akan menjadi anak, sehingga tidak perlu diakikahi. Maka ini sebagaimana kita sebutkan dari awal niat akikahnya berarti batal. Yang ketiga adalah apa? Ya, menggabungkan niat. Dan ini kita sudah perinci hukumnya. Ada yang niat itu kalau digabungkan itu batal kedua-duanya. Ada yang niat itu kalau digabungkan sah kedua-duanya dan dapat pahala dari kedua niat tersebut. Kalau yang digabungkan itu batal kedua-duanya, contoh seperti apa? Sembelihan yang pada saat kita menyembelih niatnya adalah karena Allah dan juga karena berhala atau karena benda pusaka. Maka ini kedua-duanya niatnya batal. Bukan hanya sekadar niat yang bukan karena Allah, tapi juga yang karena Allah batal karena tidak menerima campuran di dalamnya, sehingga sembelihannya tidak boleh kita makan. Ya, ini ada juga yang kalau digabungkan niatnya itu sah dua-duanya dan antum dapat pahala kedua-duanya. Contoh seperti menggabungkan antara mandi janabah dengan mandi Jumat, antum dapat pahala kedua-duanya. Ada juga yang menggabungkan niat tapi batal salah satunya saja, bagaimana telah kita perinci tadi malam. Contoh seperti orang yang berniat sholat isya, tapi niatnya adalah sholat isya yang fardu dan sholat isya sunnah. Maka berarti ini yang diambil adalah niat sholat isya yang fardu. Baik, ini yang tiga. Kemudian yang pembatal kelanjutan niat ada dua. Satu, memutuskan niat. Contoh seperti pada saat antum berpuasa jam 12 siang antum sudah berniat, karena hari ini batal aja puasanya, yakin anak batal. Maka ketika antum berniat keluar dari puasa, maka dari situ antum sudah batal puasanya. Sama ketika antum sholat, di tengah-tengah sholat antum berniat anak akhiri sholat anak, padahal baru dapat 2 rakaat misalnya sholat zuhur. Tapi antum sudah berniat bahwasanya ini anak akhiri sholat anak. Maka sejak antum berniat, antum mengakhiri sholat, sejak itu berarti antum keluar dari sholat. Baik, memutuskan nih. Yang kedua apa? Memindahkannya. Ini telah kita perinci dari malam. Ada tafsir atau ada penjelasan yang bagus dari Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Bagaimana penjelasannya Pak? Ada yang masih ingat? Kalau dari yang kita persingkat saja karena ini sudah kita bahas di mana, ke muayyan atau yang sudah ditentukan niatnya ke muayyan, maka hukumnya berarti tidak sah. Contoh seperti orang yang memindahkan sholat yang sudah ditentukan kepada sholat yang lain yang sudah ditentukan juga. Antum masuk sholat asar,
Kemudian antum ingat, tadi saya belum sholat zuhur, pindah aja lah niat sholat asarnya ke sholat zuhur. Niatnya sholat sudah ditentukan dari awal sholat zuhur, antum pindah kepada niat yang sudah ditentukan, maka ini berarti sholatnya tidak sah, batal kelanjutan niatnya. Sejak antum memindah niat itu berarti niatnya sudah batal. Bisa dimengerti seperti ini? Atau misalnya antum dari puasa, misal puasa kafar, sudah jelas puasanya kafar, lalu kemudian antum pindah, saya mau pindah saja kepada puasa qadha Ramadan saya yang belum saya selesaikan, nggak boleh. Ini tidak. Nah, kemudian yang kedua apa? Mutlak ke muayyan. Yang tidak ditentukan sholatnya apa, itu cuma sholat sunnah mutlak kepada yang muayyan. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Nggak boleh. Contoh seperti antum sholat sunnah mutlak, antum mau pindah kepada sholat duha, nggak boleh. Tidak boleh. Kemudian yang berikutnya adalah yang muayyan ke mutlak. Nah ini yang boleh. Contoh seperti antum dari sholat zuhur, kemudian antum sholatnya sendiri misalnya, karena antum tunggu-tunggu di masjid nggak ada orang. Karena antum tunggu-tunggu, sudahlah kayaknya nggak ada nih, saya sholat sendiri. Ternyata ada orang masuk. Mereka mengira antum sholat sunnah, sehingga pada saat itu, saya pengennya sholat berjamaah. Akhirnya yang awalnya antum sholat zuhur, antum pindah niatnya menjadi sholat sunnah mutlak. Ini boleh. Antum pindah supaya nanti antum bisa sholat berjamaah dengan mereka. Nah, ini kurang lebih ringkasan materi tadi malam. Baik, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang baru. Ini udah hapus ya. Ini cuma sekedar murojaah saja, penjelasan lebih lengkapnya tadi malam. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan yang berkaitan dengan kita punya kaidah yang besar, yaitu adalah kaidah pusatnya adalah al-umuru bi maqasidiha. Tapi para ulama dalam masalah kaidah menyebutkan bahwa ada kaidah-kaidah terkait yang lebih kecil. Sebagian biasa menyebutkan anak dari kaidah yang besar. Jadi ada kaidah inti dan ada kaidah yang turunan dari kaidah tersebut yang kembali kepada kaidah tersebut. Apa saja kaidah-kaidahnya? Kita akan sebutkan beberapa di antaranya. Jadi kita punya kaidah apa tadi? Kaidah besar kita apa? Al-umuru bimaqasidiha. Bahwa segala sesuatu tergantung pada niatnya. Nah ini kaidah kita yang besar, al-umur bimaqasidiha. Ada kaidah-kaidah turunannya. Ulang akan sebutkan beberapa di antaranya. Yang pertama, adalah kaidah yang masuk dalam bab muamalah, yaitu al-ibratu. Apa langsung bahasa Indonesianya? Bahasa Arab ya, supaya biar terbiasa. Ulun cepetin. Al-ibratu fil uqudi bil ma'ani atau bil maqasidi wal ma'ani la bil alfazi wal mabani. Baik. Al-ibrah di sini kaidahnya berbunyi yang dianggap
Perhatikan, dianggap dari sebuah akad, ini masuk dalam bab muamalah, di antaranya jual beli dan semisalnya, yang dianggap dari atau dalam sebuah akad adalah maksud dan hakikatnya bukan atau tidak hanya sekedar lafaz dan tulisan. Apa maksud kaidah ini? Ulun minta pian perhatikan sebentar. Al-ibratu fil uqudi bil maqasidi wal ma'ani, la bil alfazi wal mabani. Yang dianggap dari sebuah akad atau di dalam sebuah akad adalah maksud dan hakikat dari akad tersebut. Tidak sekedar hanya lafaz atau tulisan dari akad tersebut. Jadi maksud dari kaidah ini, bila suatu saat ada perbedaan antara lafaz dan hakikat dalam sebuah akad, maka yang dianggap, yang dijadikan sebagai landasan hukum adalah hakikat dari akad tersebut. Bisa dimengerti, Pak? Jadi bila ada lafaz yang bertentangan dengan hakikat sebuah akad, maka yang dinilai dari akad tersebut adalah hakikatnya, bukan sekedar lafadznya. Ulun beri contoh. Misal seperti ulun datang ke pian, kemudian ujar ulun berikan pian hadiah atau hibah kendaraan ulun atau handphone ulun julung handphone ulun lawan pian, dengan syarat pian memberi ulun duit 1 juta. Lafadznya ini memberi dan hadiah dan hibah. Tapi pada hakikat dari akad ini adalah apa hakikatnya, Pak? Jual beli. Meskipun pada lafadznya disebutkan, Pak, ulun bari pian ulun hibahkan kepada pian handphone ulun ini, tapi dengan syarat pian harus memberi ulun duit 1 juta. Lafadznya adalah saling memberi, tapi hakikatnya adalah jual beli. Maka berlaku di dalamnya hukum jual beli. Yang dilihat berarti hakikat dari akad tersebut, apa lafadz dan tulisannya? Hakikat dari hakikat dari akad tersebut. Yang dilihat berarti adalah hakikat inti, makna daripada akad tersebut, meskipun lafadznya berbeda-beda. Bisa dimengerti sampai sini? Ulun beri contoh yang lain. Misal, kalau seandainya ada yang dalam akad hutang piutang, misal ulun minjam duit ke pian jumlahnya 10 juta. Lalu kemudian pada saat meminjam, pian berkata kepada ulun, "Kena bila ikam membulikakan, aku minta hibah sebesar 100.000 rupiah. Aku minta hibah sebesar 100.000 rupiah. Aku minta duit ikam hibah, secara hadiah. Atau bahkan mungkin tidak ditentukan. Hanya sekedar kainalah bila ikam membulikakan, aku minta hadiah dari ikam. Aku minta sesuatu dari ikam. Maka meskipun lafadznya adalah hibah ataupun hadiah, maka ini dihukumi sebagai riba. Padahal bagus hadiah, padahal bagus hibah. Tapi karena isi dari akadnya adalah mengandung riba, maka hadiah atau hibah ini dihukumi sebagai riba. Ini nama hakikat aslinya.
Ini cuman bungkus saja untuk memperindah yang disebut dengan riba. Sehingga lafadz ini tidak berpengaruh kepada hukumnya. Bisa dimengerti seperti ini? Karena yang dianggap adalah makna daripada akadnya. Bisa dimengerti seperti ini, Pak? Jadi tidak akan berubah sebuah hukum dalam hal ini misalnya riba, mau dirubah kalimatnya seindah apapun. Belum beri contoh misalnya riba di bank misalnya disebut dengan bunga. Indah kan bunga, Pak? Atau suatu saat disebut dengan apa misalnya? Yang indah-indah apa misalnya? Kopi manis misalnya. Bisa. Oh ini misalnya disebut dengan apa misalnya? Sebut dengan apa, Pak? Iya, apa namanya? Wewangian atau apa saja. Mau disebut dengan faidah, mau disebut dengan apa namanya bunga atau apapun juga, maka hakikat dari akad tersebut adalah riba. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Maka yang dilihat dari sebuah akad adalah apa? Hakikatnya, makna daripada akad tersebut. Baik. Sampai sini bisa dimengerti, Pak? Baik. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa minta tolong dihapuskan yang sini saja. Baik. Ini bisa dimengerti, Pak? Apa hubungannya dengan al-umuru bimaqasidiha? Apa hubungannya dengan segala sesuatu itu tergantung pada niatnya? Apa hubungannya? Hubungannya adalah niat dari akad ini itu yang dianggap. Meskipun lafadznya itu berbeda-beda. Lafadz riba itu misalnya berkembang dari tahun ke tahun. Lafadz riba itu berkembang dari tahun ke tahun. Misal seperti dahulu alat tukar itu ada dinar dan ada dirham. Hakikat dari dinar dan dirham itu adalah menjadi alat tukar. Maka apapun namanya, jika dia menjadi alat tukar, maka dia sehukum dengan dinar dan dirham. Kalau misalnya dinar dan dirham itu dulu kan emas, Pak. Dinar emas, dirham itu perak. Gak boleh kita tukar jual. Misalnya yang satu 2 dirham, yang satu 2 dinar, yang satu 1 dinar. Karena yang 1 dinar itu hanyar misalnya. Yang 2 dinar itu lawas. Barangnya barang lawas, duitnya duit lawas. Sama halnya dengan sekarang misalnya rupiah. Kita punya rupiah. Meskipun namanya itu dinar, ini rupiah, maka hukumnya tetap sama. Nggak boleh pian tukar. Aku menukar duit hanyar, isinya 10 ribuan 90 buting dengan 100 ribuan harga lah, duit lawas, duit lecek. Boleh apa enggak? Nggak boleh, karena hakikatnya itu sama. Bisa dimengerti sampai sini? Meskipun namanya ada yang rupiah, ada yang dolar, ada yang dinar, ada yang dirham, ada yang real. Hakikatnya sama, semuanya adalah alat tukar. Baik, bisa dimengerti sampai sini, Pak? Jadi yang dilihat tadi apa? Hakikatnya, inti, isi daripada akad tersebut. Yang kedua, di antara kaidah yang termasuk dari anak atau turunan dari kaidah ini adalah ada yang disebut oleh para ulama sebagai an-niyatu tukhassisu al-lafz al-'am wa tu'ammimu al-lafzu al-khas. Apa maksudnya? Niat berfungsi mengkhususkan lafadz umum
dan mengumumkan lafaz khusus. Bagaimana contohnya? Ulun beri contoh. Jadi niat itu berfungsi mengkhususkan lafaz yang umum dan mengumumkan lafaz yang khusus. Ada beberapa lafaz itu umum, Pak. Tapi dia bisa dikhususkan dengan niat. Tergantung niatnya apa. Ada lafaz itu yang khusus tapi bisa jadi menjadi umum karena niatnya. Ulun beri contoh. Misal pada suatu ketika, ya misal pian ada di ruangan pian di kantor misalnya ada misal 5 orang. Ada berapa? 5 orang. Di ruangan pian di kantor ada 5 orang. Pian punya kawan, tim ada 5 orang. Kemudian setelah itu, misalnya ini tukhassisul lafdzul am, mengkhususkan lafaz umum. Misalnya dari salah satu dari 5 orang ini, sebut namanya siapa? Yazid. Wah, ada Bang Yazid, gak apa-apa ya? Yazid. Misal namanya Yazid. Pian bermasalah dengan Yazid. Dengan siapa? Yazid. Lalu kemudian pian bersumpah, demi Allah, saya tidak akan berbicara dengan kalian. Berarti pian bersumpah lafadznya umum. Dalam hal ini sebenarnya lafadz umumnya ini mencakup berapa orang? 5 orang. Tapi dalam hati pian, maksud pian adalah 1 orang yang disebut namanya adalah ya Yazid. Maka kalau pian sudah bersumpah demi Allah saya tidak akan berbicara dengan kalian, berarti ada 5 orang. Tapi yang pian maksudkan di dalam hati adalah Yazid. Maka kalau pian berbicara dengan 4 orang lainnya, kira-kira sumpah pian harus dibayar apa tidak? Batal nggak sumpah pian? Batal apa tidak? Kan di sini ada 5 orang. Sementara pian lafadznya bersumpah demi Allah saya tidak akan berbicara kepada kalian. Tapi dalam hati pian, karena yang bermasalah dengan pian adalah Yazid, pian memaksudkan kalian ini lafadznya, lafadz umum ini, maksudnya adalah 1 orang, yaitu siapa? Yazid. Maka hukumnya kalau pian berbicara dengan 4 orang lainnya selain Yazid, maka sumpah pian tidak batal. Padahal tadi lafadznya umum, tapi ada peran niat di dalam mengkhususkan siapa yang pian maksud. Bisa dimengerti sampai sini? Ada orang misalnya dia punya 3 orang istri. Kemudian dia bermasalah dengan salah satu istrinya. Marah dia karena istrinya melakukan kesalahan yang besar. Marah sampai rumah, istrinya kumpul bertiga, kemudian dia bilang, saya talak kalian. Berarti yang ditalak berapa orang? Hah? Berarti yang ditalak berapa orang? 1 apa 3? Yang bermasalah sama dia 1 orang. Ami, berapa Ami? Oh, pengalaman Ami. Ada berapa? 1. Kalau niatnya cuma 1, dan kemungkinan dia niatnya cuma 1. Karena yang bermasalah dengan dia 1. Berarti yang jatuh talaknya kepada 3 apa 1? Bisa dimengerti? Jadi lafadz atau niat itu berfungsi mengkhususkan lafadz yang umum. Bisa dimengerti sampai sini? Baik. Sama halnya ketika pian berjanji dengan orang. Misalnya pian berjanji ada 3 orang di masjid ini yang misalnya berjasa. Ya, misalnya berjasa untuk melakukan sesuatu. Kemudian berjasa untuk melakukan sesuatu yang misalnya pian anggap ini harus diberikan hadiah. Maka kemudian pada saat pian berkata, saya berikan deh kepada jamaah Al-Faruq hadiah. Tapi maksud pian adalah 3 orang ini. Maka ketika pian berikan sudah kepada 3 orang ini, maka cukup pian untuk memenuhi janji pian. Kenapa? Karena meskipun lafadznya umum, tapi yang dimaksudkan adalah siapa? 3 orang ini. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Sebaliknya, niat itu bisa membuat umum sesuatu lafadz yang khusus. Niat itu bisa membuat umum meskipun lafadznya adalah khusus. Sebaliknya kayak tadi.
Pian punya tim kawan di kantor 5 orang. Semuanya bikin salah. 5-5-nya bikin pian kecewa. Membuat pian marah misalnya. Kemudian juru bicaranya adalah siapa? Ya, Yazid, juru bicaranya yang memberitahu kepada pian proyek kita gagal begini. Lalu kemudian pian kesal dan marah karena mereka bikin kesalahan. Lalu kata pian, Yazid, demi Allah saya tidak akan berbicara kepadamu. Misalnya, demi Allah saya tidak akan berbicara kepadamu. Yang disebut namanya siapa? Tapi ketika di dalam hati pian marahnya kepada semua dan niat pian bersumpah untuk tidak berbicara kepada semuanya, maka berarti semuanya pian nggak boleh ajak bicara. Bisa dimengerti? Meskipun yang disebut di dalam lafaz sumpahnya hanyalah ya Yazid. Sama halnya misalnya tadi pian punya istri misalnya 3. Kemudian setelah itu ketiga-tiganya istri pian ini bikin sebuah kesalahan yang besar. Lalu kemudian pian menyebut salah satu dari istri pian, namanya misalnya, siapa sebut namanya misalnya? Ulun gair pian menyebut ngarani kalau siapa? Hah? Nisa misalnya ya Pak ya. Nisa, misalnya saya talak engkau, misalnya saya jatuhkan kepada engkau talak, misalnya. Tapi niat pian marahnya kepada semua, menjatuhkan talaknya kepada semua. Meskipun yang disebut cuma 1, tapi jatuh talaknya kepada berapa orang? 3. Kenapa? Karena niat itu bisa membuat sesuatu yang khusus menjadi yang umum. Sama ketika misalnya pian mau kasih hadiah kepada seseorang, misalnya saya kasih hadiah kepada engkau deh, salah satu dari jamaah Al-Faruq. Tapi kemudian niat pian itu adalah seluruh jamaah Al-Faruq yang hadir misalnya pada kajian subuh ini. Maka berarti yang harus ditunaikan adalah kepada seluruh yang hadir meskipun perwakilan disebutnya cuma 1. Bisa dimengerti sampai sini Pak? Baik, ini fungsi niat, kaidahnya adalah fungsi niat adalah mengkhususkan lafadz yang umum dan membuat umum lafadz yang khusus. Bisa dimengerti sampai sini? Baik. Kemudian kaidah yang ketiga di antara bagian dari kaidah ini bisa ulun hapus nih Pak lah. Oke. Baik. Di antara kaidah turunan atau kaidah yang berkaitan dengan kaidah ini ada yang disebut dengan yang ketiga, man ista'jala syai'a man ista'jala syai'a qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Ini kaidah, sebagian para ulama menyebutkan ini pengecualian dari kaidah ini. Tapi kalau kita lihat, sebagian para ulama juga menyebutkan ini bagian turunan dari kaidah ini karena ada fungsi niat di dalamnya. Baik. Man ista'jala syai'a qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang terburu-buru dalam mendapatkan yang diinginkannya akan dihukum larangan terhadap apa yang diinginkannya. Apa yang diinginkannya. Ulun beri contoh. Barang siapa yang terburu-buru dalam keinginannya untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya, maka dia dihukum dengan larangan terhadap apa yang diinginkannya. Bisa dimengerti lah Pak?
Kalau segini aja bisa dimengerti lah. Artinya kalau pian terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu, baik terburu-buru tersebut menyebabkan pian, ini ada dua apalah perinciannya, melakukan karena keterburu-buruan pian tersebut melakukan yang tidak benar dengan cara yang benar atau melakukan yang benar dengan cara yang tidak benar. Ulun jelaskan. Jadi ada orang yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu sehingga dia melakukan yang tidak benar dengan cara yang benar. Ulun beri contoh. Dulu ada sebuah kejadian di zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Abdurrahman bin Auf, kita semua tahu salah seorang sahabat yang paling sugih. Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf punya beberapa istri. Ada salah satu istri dari Abdurrahman bin Auf yang beliau talak. Yang beliau ceraikan. Karena pada saat itu beliau tidak ingin istri yang itu mendapatkan harta warisan dari beliau. Bisa dimengerti, Pak? Karena niat beliau untuk menjauhkan istri yang ini dari harta warisan beliau. Supaya nggak dapat ditalak sama beliau. Karena ada masalah dan lain sebagainya. Meninggallah beliau. Maka pada saat meninggal, tidak lama setelah itu beliau meninggal. Utsman bin Affan pada saat itu di hadapan para sahabat radhiyallahu taala anhum menghukumi kalau wanita sudah dicerai dapat warisan apa? Sudah dapat warisan apa? Dicerainya talaknya talak kubro, talak 3 kalau bahasa kita. Dapat warisan apa? Enggak dapat, sudah pisah. Tapi Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu menghukumi apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf pada saat itu adalah sesuatu yang kata Utsman, menurut pendapat Utsman, ini dia terburu-buru di dalam ingin menjauhkan istrinya dari warisannya. Sehingga ditalaknya talak 3. Lalu kemudian dikembalikan oleh Utsman. Meskipun sudah ditalak, maka dihukumi sebaliknya. Jadi istrinya tadi dikasih warisan sama Utsman bin Affan. Kenapa? Karena ada peran niat yang ingin menjauhkan istri beliau dari harta warisan beliau. Namun ini tentu saja kita tidak bersuudzon kepada sahabat. Oh, berarti Abdurrahman bin Auf enggak. Mungkin beliau tidak tahu hukumnya pada saat itu. Sehingga pada saat itu Utsman menyebutkan, Utsman di hadapan para sahabat berfatwa dan beliau pada saat itu adalah orang yang memutuskan perkara ini. Kata beliau berarti istrinya meskipun sudah ditalak tetap dapat warisan. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Jadi dihukumi sebaliknya. Kenapa? Karena ada peran niat di sana yang menginginkan sesuatu yang tidak benar, menjauhkan istri dari warisan itu kan tidak benar, Pak. Bisa dimengerti? Sehingga dihukumi sebaliknya, meskipun caranya benar dengan ditalak. Benar, kita disyariatkan untuk misalnya kalau kita tidak cocok, kalau kita misalnya sesuatu yang memang harus, misalnya tidak ada cara lain untuk, ada syariat cerai. Syariat cerainya ada, boleh. Tapi ketika niatnya itu adalah untuk menjauhkan si istri dari warisan, maka dihukumi sebaliknya. Akibat karena apa? Niat. Nah inilah peran niat. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Atau sebaliknya, melakukan yang benar dengan cara yang tidak benar. Atau menginginkan, ini bukan melakukan, menginginkan misal seperti disebutkan oleh para ulama adalah, jadi ada orang yang menginginkan perkara yang benar, yang itu adalah haknya. Misal seperti pian beisi abah sugih benar.
Tapi abah pian engken. Ujar abah pian ikam bila hendak berusaha surangan. Ikam bila hendak dapat warisanku langkahi dulu mayatku. Ujar abah pian. Ujar pian ini lambat benar mati abah nih. Lawasnya hidup sudah 70 tahun, rambut sudah putih, kada mati-mati juga. Oh lambatnya ini matinya. Sudah gin kubunuh aja gin. Misalnya. Lalu pian minumi racun. Ini ulun beri contoh aja bala. Minumi racun. Mati abah pian ini tadi. Pian menginginkan harta warisannya. Sebenarnya kalau abah pian meninggal, pian dapat warisan. Tapi ketika pian terburu-buru untuk menginginkan yang sebenarnya nanti akan jatuh kepada pian, melakukan cara yang tidak benar, maka pian diharamkan dari warisan tersebut. Gak boleh pian terima warisan. Makanya kata Nabi SAW, orang yang membunuh itu tidak akan mewarisi dari orang yang dibunuh. Kan hubungan antara abah lawan anak ini salah satu sebab seseorang itu dapat warisan. Tapi ketika si anak tadi terburu-buru untuk mendapatkan warisan abahnya, lalu kemudian dengan cara yang tidak benar, yang diinginkan adalah haknya. Tapi dengan cara yang tidak benar, dia bunuh abahnya, maka dihukumi di dalam Islam tidak dapat warisan. Bisa dimengerti sampai sini Pak? Kenapa sampai dia tidak dapat warisan? Padahal sebenarnya dia berhak untuk dapat warisan. Karena apa? Karena niatnya. Itulah kenapa menurut sebagian para ulama, meskipun mayoritas para ulama tidak berpendapat seperti ini, tapi sebagian para ulama menyatakan bahwasanya kalau seandainya si anak menyebabkan kematian abahnya tapi tanpa sengaja, maka dia tetap dapat warisan. Bisa dimengerti sampai sini Pak? Misal dia bawa mobil, ya kan? Kemudian dia mau bawa mobil, kemudian setelah itu ditabrak sama orang, anaknya selamat, abahnya meninggal. Padahal anaknya itu sudah lawasnya abah ini meninggal lah, lawasnya abah ini. Pas dia bawa mobil tidak ada niatan sama sekali untuk membunuh abahnya. Terus bawa mobil ditabrak. Yang meninggal ternyata adalah abahnya, anaknya sigar bugar. Maka dalam hal ini dia dapat warisan apa tidak? Kenapa kalau dia dapat? Kenapa sebabnya? Karena dia tidak ada niat untuk membunuh abahnya. Di sini ada peran niat. Bisa dimengerti sama sini Pak. Jadi hukum itu berubah berdasarkan niatnya. Bisa dimengerti? Sampai sini? Baik. Berapa menit lagi Pak? Syuruk. Sudah ya? Sudah? Baik. Ulun rasa cukup sampai di sini. Nanti insya Allah mungkin kalau tidak ada halangan mungkin berarti pertemuan yang berikutnya kita pindah ke kaidah yang kedua. Ini kaidah yang pertama. Ulun rasa cukupkan sampai di sini saja untuk contoh kaidah-kaidah turunan dari kaidah al-umuru bimaqasidiha. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.